Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Syukur Masyana. Kali ini saya akan membuat sebuah tutorial. Itu kita akan membuat interface loopback di Linux. Jadi untuk interface loopback sendiri, berdasarkan pengertiannya, interface loopback adalah interface virtual yang ada pada terminal Linux untuk menghubungkan mikrotik GNS3 agar dapat diakses melalui Winbox serta dapat terhubung ke internet. Dalam jaringan komputer, TUN itu adalah sebuah terowongan, dan tab itu adalah sebuah interface. Jadi berdasarkan pengertiannya, dalam jaringan komputer, TUN dan tab adalah perangkat jaringan virtual kernel, karena perangkat jaringan yang sepenuhnya didukung dalam perangkat lunak. Dengan mereka berbeda dari perangkat jaringan biasa yang didukung oleh adaptor jaringan fisik. Jadi TUN dan tab ini dia berjalan secara virtual, tidak secara fisikal, seperti NIC ataupun wireless pada laptop, interface wireless pada laptop atau kartu jaringan lah, beda. Ini interface tab ini dia virtual. Meskipun keduanya untuk tujuan tunneling, TUN dan tab tidak dapat digunakan bersama karena mereka mengirim dan menerima paket data lapisan yang berbeda dari tumpukan jaringan. TUN yaitu tunnel jaringan mensimulasikan perangkat lapisan jaringan dan beroperasi di lapisan layer 3. Kalau di OSI layer, dia TUN ini berjalan di layer 3, yaitu network layer, dia berjalan di jaringan yang membawa paket IP. Sedangkan tab yaitu tab jaringan mensimulasikan perangkat lapisan tautan yang beroperasi di layer 2 yang membawa paket Ethernet, membawa bingkai Ethernet. TUN digunakan dengan routing. Jadi nanti kita akan saya akan demokan bagaimana cara membuat interface tab ini di Linux. Jadi kalau di Windows juga sih sebenarnya ada kalau di Windows, tapi saya lebih sukanya ke Linux. Mungkin teman-teman yang penggemar Linux bisa coba cara ini. Tab digunakan untuk membuat jembatan jaringan atau ruang pengguna. Itu sekadar penjelasannya terkait interface tab. Interface tab. Oke. Maka selanjutnya saya akan mendemokan bagaimana caranya kita membuat interface tab, karena kemarin ada di video tutorial saya terkait dengan konfigurasi load balancing, itu yang menanyakan bagaimana sih caranya buat dua interface di GNS3. Nanti kita menggunakan dua ISP ini interface 0 dan interface tab 0 dan interface tab 1. Ini adalah video saya yang saya upload bagaimana cara konfigurasi load balancing dan failover metode akuisisi mikrotik via CLI. Ini saya buat. Jadi ini penjelasannya akan menjelaskan dan mendemokan caranya lebih detail. Oke, kita langsung saja akan kita demokan. Sekarang kita buka di terminal. Kita lihat dulu interface-nya apa saja yang ada di interface laptop atau komputer yang teman-teman gunakan. Config.
Jadi ini interface yang ada pada laptop saya. Ini adalah lokal, ini interface lokal. Dan VIRP ini dia NAT yang ada di interface yang ada di GNS3. Ini NAT, jadi NAT ini IP-nya adalah yang ini 192.168.122.1. Ini interface-nya dinamik, dia tidak statik. Nanti kalau kita buat interface yang statik, contohnya seperti tab, itu dia statik. Oke, ini WLO1, ini adalah interface wireless LAN, karena di sini komputer saya tidak ada interface tidak ada kartu jaringan NIC atau Ethernet-nya, tidak ada. Jadi yang ada cuman ini saja. Jadi selanjutnya kita akan buat interface. Tahapnya pertama-tama, kalau teman-teman belum ada paket yang diinstal, contohnya seperti sebelum kita lanjut untuk penyetingan atau menambah interface tab, terlebih dahulu kita akan menginstal paket yang namanya UML utilities. Sudo apt install UML utilities. Paket ini dia berguna nanti pendukung dalam konfigurasi tab, interface tab. Oke, masukkan password. Oke, di sini saya sudah terinstall karena memang saya sudah menginstalnya. Kalau teman-teman yang belum menginstal, maka terlebih dahulu adalah install ini paket yang namanya UML utilities. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan buat forwarding dengan IP versi 4 yang berada di lokal agar terhubung ke internet. Clear dulu, kita masuk di sudo nano etc sysctl conf. Ini biasanya kalau teman-teman belum ada baru pertama konfigurasi, melakukan konfigurasi itu, untuk inet IP versi 4 forward ini dia tidak ada, belum istilahnya belum ada pada saat kita mengeceknya. Jadi ini yang berperan penting agar terhubung ke internet. Oke, misalnya kita mau mengecek apakah sudah bisa nanti dia ke forward ke internet atau tidak. Kita cek sudo sysctl print. Ini kan sudah ada tuh, karena memang saya punya tadi yang sudah disetting terlebih dahulu. Jika ini tidak ke setting, dia masih default, maka di sini tidak akan maka di sini tidak akan terbaca. IP versi 4 forward 1 ini tidak akan terbaca. Yes, periksa. Oke, tidak ada kan, tidak terbaca. Jadi kita harus setting ininya lagi. Kita hapus saja tanda pagarnya, lalu kita Ctrl X, Y, dan simpan. Oke, udah. Kalau sudah, sekarang kita kita konfigurasi interface yang ada pada network, interface yang ada pada Linux dengan cara sudo nano etc network interface. Sini kan masih kosong, jadi
nanti kita tambahkan di sini interface tabnya. Jika sudah menambahkan interface tab sekaligus IP addressnya, nanti pada saat kita buat interface tab akan secara otomatis IP diberikan kepada interface tersebut. Oke, lanjut kita masukkan perintah auto tab 0 dengan ifs tab 0 inet static. Karena dia IP-nya statik, maka dia statik. Kalau DHCP akan otomatis kita konfigurasinya adalah DHCP. Oke, lanjut 1 2 3 4. Oke, tab addressnya misalnya kita berikan contohnya, misalnya ini misalnya contohnya adalah ini. Kita akan tambah IP addressnya. Sebenarnya tergantung teman-teman mau berikan IP addressnya berapa sekian lah gitu. Kalau saya akan tambahkan sesuai dengan ini. Kita buat IP-nya seperti ini, 11.11.11.1. Ini adalah IP address yang di interface. Dan yang kedua kita tambahkan netmasknya, netmask 255.255.255.0. kita tambahkan IP networknya, network 111.1.1.0. Oke, kalau sudah kita tambahkan, maka ini sini kan kita akan buat interface ada 2 interface. Misalnya kita akan buat interface tab 0 dan tab 1. Jadi kita tambahkan di sini lagi sama seperti yang ini. Jangan kita tambahkan kita copy saja, kita copy dan kita rubah ini jadi 1 dan ini juga jadi 1. IP-nya kita rubah jadi 12.1. ini juga kita ganti. Oke, kita simpan. Oke, setelah kita simpan, langkah selanjutnya kalau kita sudah simpan, langkah selanjutnya adalah membuat interface-nya dengan perintah sudo apt tune ctl tab 0. Ini adalah tab 0 yang tadi. Dan yang kedua kita buat interface tab 1, sudo tune ctl tab 1. Oke, kita periksa apakah sudah ditambahkan atau belum. If config, sudah ditambahkan kan. IP-nya secara otomatis akan diberikan ke interface yang telah kita tambahkan, karena kita sudah menambahkan di interface yang ada di networknya tadi. Oke, kalau sudah begini, jadi sudah bisa kehubung. Ini sudah bisa kehubung. Misalnya kita tambahkan nekrotik. Ini kalau kita lakukan konfigurasi lebih dari satu interface, kita akan buat seperti ini. Ini kalau kita kehubung, kita konfigurasi dulu. Kita tambahkan di sini. Oke, sudah ditambahkan. Play. Sudah ada. Yang tab 1 ini sudah, dan kita tambahkan lagi cloud
tambahkan, ini bisa sudah ditambahkan. Tapi interface yang kita tambahkan ini belum terkonek ke internet karena kita belum melakukan forwarding ke internet. Jadi ada lagi langkah selanjutnya untuk kita menghubungkannya ke internet. Oke, ini kita hapus dulu lah. Hapus. Sekarang selanjutnya kita menghubungkan interface yang kita buat tab 0 dan tab 1 untuk terhubung ke internet. Bagaimana caranya? Oke, kita lanjut. Clear dulu. Oke, sudah. Kita hubungkan ke internet. Sudo IP table input accept dengan interface tab 0. Oke, ini juga kita tambahkan 1 karena kita memiliki dua interface, maka kita tambahkan 1 juga. Oke, sekarang sudo table t output dengan j accept sama accept. Ini outputnya ada input dan output tab 0. Oke, sekarang sama juga, kita tinggal ganti saja sini jadi 1. Oh sorry bro, ya sobat, sudah tab 1. Nah, ini kalau kita sudah tambahkan input dan outputnya, sekarang kita konfigurasi NAT-nya agar dia bisa langsung ke internet. Ya sudo IP table tNAT dengan post routing keluar melewati interface WLO. Ini dia interface-nya, adalah melalui interface ini. Karena memang laptop saya terhubung ke internet, maka saya akan forward ke sini interface ini. Interface dengan output WLO1 dengan J masquerade. Oke. Jadi interaksi ini sudah kita tambahkan perintah untuk terhubung ke internet. Sekarang kita kembali ke sini. Untuk menambahkan dan akan terhubung ke internet. Oke. 0 tab 1 tab 0. Oke, tab 1. Oke. Jadi ini sudah bisa kita hubungkan ke internet. Untuk lebih jelasnya sih ada di video saya yang konfigurasi load balancing dan failover dengan metode VCC via CLI. Itu lebih detail untuk penjelasan load balancing dengan kita memiliki dua ISP atau dua koneksi internet. Kita mau mendistribusikan pakai data itu secara seimbang gitu. Ini adalah tab 1 dan ini adalah tab 2. Jadi ini sebenarnya sudah bisa koneksi internet. Jadi kalau kita tambahkan sama saja sih seperti cara menghubungkan mikrotik itu ke internet. Oh iya, saya lupa. Jadi bagaimana kalau ini agar bisa kita akses melalui Winbox?
biasanya kalau nanti saya simpan di mana ya, di download one inbox. Oke, ini adalah interface yang koneksi internetnya. Ini adalah interface yang kita buat tadi, akan membaca MAC yang telah kita tambahkan di sini. Ini adalah MAC address dari mikrotik yang ini, karena dia terhubung langsung ke interface tersebut, maka dia akan terbaca seperti ini. Dia akan terbaca. Jika ini mikrotiknya kita nonaktifkan, maka di sini akan tidak terbaca, Nah, kita refresh, nah, dia tidak akan terbaca karena memang dia tidak membaca, karena ini mikrotiknya sedang mati gitu. Oke, kita nyalakan kembali dan kita refresh. Tunggu sampai dia terbaca. Nah, sudah terbaca, ya kan, sudah terbaca. Jadi kalau mau buat interface lebih dari 2 ini juga bisa. Caranya sama dengan yang tadi, yang saya buat tadi. Caranya sama, kurang lebih caranya sama, bukan kurang lebih ya, mungkin kurang lebih ya, caranya adalah sama. Ini interface-nya sudah ada. Ini kalau kita connect ke misalnya interface atau ini kita belum lihat sih sebenarnya connect. Nah, IP-nya tadi sini berapa? Oh iya, sini tadi IP-nya adalah 111.1.1. Ini interface-nya, IP-nya tadi saya 124. Ini adalah IP dari tab 0 dan ini banyaknya 255 ya. Subnet masknya tadi kan 255.25.0, berarti IP kalau di prefix maka dia jadi 24. Oke, kalau kita tambahkan ke internet, koneksikan ke interface, kita ping di IP interface yang ini. Jadi misalnya kita akan menambahkan IP address 11.1.1.2 dengan interface Ether 1. Ini kita ganti 2 dan kita rubah IP-nya, ini adalah 2, ini adalah 2. Oke, sudah ada. Sudah tes kita ping ke 192.168, sudah connect. Dan yang kedua sudah terconnect. Ini kalau kita ping ke DNS kayaknya belum bisa karena belum kita buat rutenya ke internet. Jadi gimana caranya kalau koneksi mungkin ke internet ya sama sih caranya, sama dengan kita menghubungkan mikrotik ke internet, sama caranya. Jadi kita buat rutenya, IP rute, misalnya IP yang ke internet, rute DST address. Ini adalah IP untuk ke internet dengan gateway. Gateway-nya kita mau lewat yang dari yang mana? Dari yang 11 atau yang 11.1 atau yang 12.12.12.1.
Jadi tergantung dari kitanya mau tambahkan yang mana, karena dua memang tersambung internet. Ini ibaratkan dua buah ISP gitu. Ini diibaratkan dua buah ISP. Misalnya ini ISP 1 gitu, dan ini adalah ISP 1 dan ini adalah ISP 2. Ini ISP 2. Ini ada baiknya kita konfigurasinya load balancing supaya di jalannya secara seimbang gitu. Misalnya kita tambahkan ke GTU nya 11 ini ada GTU-nya. Ini kalau kita ping ke internet sudah bisa, ke DNS Google sudah connect ke internet gitu. Oke, ini kan sudah koneksi internet nih. Ini kalau ping kok ya, kita sudah koneksi internet, kita setting DNS-nya, DNS set server. Saya gunakan DNS Google. Saya sih sebenarnya senang sih dengan via konsol, via terminal, karena enak. Allow yes, kita ping ke Google, mestinya harus jadi, mestinya harus bisa ya. Oh, kok tidak mau ya? Ada apa? Udah kan? Tapi DNS pen 448. Ya mestinya harus bisa. Mana tadi kita tambahkan lagi. Kita setting NAT-nya dulu lah. IP for walnut. Jadi out interface ether 2 action masquerade dengan chain src NAT, chain src NAT. Ini kita rubah jadi ether 1 lagi. Mestinya harus bisa ya dia connect ke internet. Kita periksa dulu IP-nya. Mana tadi IP address? Oke, sudah ada. IP DNS-nya kita gunakan IP DNS Google. Artinya harus bisa dia connect ke internet. Barunya kalau biasanya kalau kita tidak gunakan ini load balancing, kan trafiknya yang mau mau dilewati itu yang mana. Akhirnya disitulah terjadi kebingungan dari ini nekrotik ini sendiri. NAT IP firewall NAT-nya kita sudah tambahkan itu kan, jadi ether 1. Ini mestinya harus bisa.
Ini dia bisa. Oke, yang jadi masalahnya adalah karena memang firewall yang ada di laptop saya sedang aktif, hanya tidak bisa apa namanya, micro T virtual yang ada pada laptop saya itu tidak terhubung ke internet karena memang aktif firewallnya. Sekarang sudah bisa koneksi internet. If config ping ke google.com. Oke, sudah terhubung ke internet. Ini tadi saya putuskan, sebenarnya bisa ya, bisa ke ini tab 1. Oke, ini dua-duanya sudah google.com. Oke, sudah kan, sudah connect ke internet. Jadi kalau kita lihat ya di mana dia dapat keluar melalui untuk akses internet adalah dia lewat ini tab 1 tab 0. Jadi kalau konfigurasi load balance, jadi dua-duanya ini akan tersinyalir gitu, akan tersinyalir. Jadi dua-duanya bisa koneksi ke internet. Misalnya ISP yang ini ada dia ISP yang kita gunakan adalah ini misalnya memiliki gangguan, nanti akan berperang itu di sini adalah karena kita aksesnya lewat yang tadi ya. Ini kita connect di interface yang ini. Kita now.com. Time out. Natnya udah belum? Ini bisa ya, bisa koneksi internasional. Oke, koneksi internet sudah berhasil. Jadi mungkin itu saja tutorial kali ini terkait dengan bagaimana caranya membuat interface loopback di Linux. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat tutorial yang saya buat ini buat teman-teman semua. Oke.